Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Harman Asyari hadir lagi di layar kaca Anda saat ini. Dan di dalam program dialog khusus kita kali ini, dan kita masih mengangkat tema mengenai pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Nah, kali ini kita akan fokus membahas perkembangan pariwisata di salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun. Terkait konsep pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun. Untuk itu di tengah-tengah kita saat ini pemirsa Batam TV hadir narasumber terpercaya kita yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Muhammad Yunus. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Muhammad Yunus, gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah kabar kita sehat semua. Gimana Pak kesibukannya sebagai seorang Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Karimun sekarang, akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa Pak? Ya, tentunya saya selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun mengucapkan terima kasih nih udah diundang untuk memberikan komentar ataupun sebagai bagian dari promosi wisata Kabupaten Karimun. Ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu lah, karena melalui program seperti ini kan merupakan salah satu bagian dari promosi dan pemasaran. Ya, benar Pak. Baik Bapak, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, tentu kita selalu menanamkan konsep-konsep untuk memajukan perkembangan pariwisata yang berada di Kabupaten Karimun. Tentunya kita mengacu pada perjanjian kinerja lah dengan pimpinan kita, terutama di bidang pariwisata. Artinya tetap fokus untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Karimun ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus. Sesuai tema kita Pak hari ini mengenai konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun. Nah, mungkin bagaimana Pak perkembangan kunjungan wisatawan saat ini di bulan November 2023 di Karimun sendiri Pak? Untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Karimun, terutama kita untuk tahun 2023. Jadi tentu Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Target baik itu kunjungan pariwisata Nusantara maupun kunjungan wisata dari mancanegara yang kita sudah targetkan setiap tahunnya melalui rancangan aksi atau rancangan aksi kita, yaitu alhamdulillah sampai dengan bulan Oktober terakhir untuk Nusantara aja, kunjungan Nusantara, wisata Nusantara itu melebihi dari 100%. 100% dari target kita, yaitu tahun 2023 lebih kurang 56.000 sekian, tetapi sudah lebih, malah data terakhir tadi saya terima lebih dari 200%. Kemudian untuk kunjungan Nusantara, kunjungan wisatawan mancanegara juga melebihi target. Jadi target kita kemarin 19.000 sekian, sekarang melebihi 100%. Oke. Baik Pak Yunus, kalau kita lihat topografi dari Kabupaten Karimun sendiri, itu kan terdiri dari banyak pulau Pak, dan mungkin dari pulau itu punya beberapa potensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, tempat wisata baru gitu. Nah, selama ini orang datang ke Karimun, mungkin bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing, apa yang menarik bagi mereka Kak untuk datang ke Karimun? Apa yang mereka cari misalnya? Jadi gini, kalau untuk kita bicara dulu untuk penduduk di Kabupaten Karimun itu berjumlah lebih kurang 257.000 jiwa. 257.000 lebih kurang ya, atau mungkin sekarang jadi peningkatan. Karena begini, untuk Kabupaten Karimun itu kita sekarang ada 14 kecamatan. 14 kecamatan, di mana untuk di Pulau Karimun sendiri yang selama ini kita kenal itu baru 4 kecamatan. Berarti untuk satu pulau itu ada 4 kecamatan. Jadi untuk 10-nya di luar kecamatan. Jadi kalau melihat potensi tentang objek wisata, kita selalu memberikan informasi ke masyarakat, baik itu dari negara tetangga kita
bahwasanya Karimun ini punya ini gitu. Salah satu yang kita kenal kalau ke Karimun itu misalnya wisata di Pantai Pelawan. Pantai Pelawan. Kemudian ada juga di air terjun Pongkar. Itu kan di Pulau Karimun. Kemudian ada juga yang ada masjid yang tertua yang 1825 sekian. Itu juga yang di Karimun. ada di Karimun, itu di Kecamatan Meral. Sedangkan kita harus tahu di luar Karimun yang ada 10 lagi itu potensi objek wisatanya sangat bagus. Salah satunya di Kecamatan Guru. Itu aja masjid sejarah tertua. Kemudian ada juga makam Badang. Kemudian ada juga yang namanya sumur tua yang dekat dengan air laut tapi dia tetap juga tawar. Kemudian untuk di Moro juga itu sangat banyak. Jadi apalagi di Moro itu di Kecamatan Baru di Sugi Besar itu ada resort ya dari Telunas. Tetapi untuk yang masyarakat sendiri ada homestay yang selalu kita sampaikan, silakan datang ke homestay kemudian menikmati hasil kuliner dan hasil laut yang ada di kecamatan salah satunya Sugi Besar. Oke, tapi kalau untuk di Kabupaten Karimun sendiri Pak, mungkin kalau untuk agrowisata atau perkebunan itu seperti apa? Kalau potensi kita harus tahu bahwa Kabupaten Karimun itu dibagi berapa zona. Kalau untuk Pulau Karimun sendiri kan sebagai zonanya masalah perusahaan ya di situ ya, berarti untuk pertambangan ya. Kemudian untuk di Pulau Kundur itu zonanya sektor pertanian. Kemudian untuk Moro itu zonanya untuk perikanan. Jadi memang kita selalu fokus saat ini kami mengharapkan salah satunya di Pulau Kundur. Pulau Kundur itu zona pertanian sebagai agrowisata. Itu memang terfokus Pulau Kundur ini kita selalu menyampaikan terkenal dengan duriannya. Duriannya itu terkenal Pulau Kundur. Baik itu dari duri hitam, musangking, SO itu ada. Kemarin kita sempat di bulan Agustus ya kita mengenalkan namanya produk pertanian yang di Pulau Kundur yang alhamdulillah ini sudah terkenal untuk beberapa daerah atau mancanegara yang hadir pada hari itu. Berarti Kabupaten Karimun ini juga cukup kaya Pak ya? Iya benar. Itu tidak hanya potensi lautnya tadi, di darat juga ada perkebunan, agrowisata dan juga ada wisata sejarah tadi Bapak sebutkan. Artinya cukup lengkap kalau untuk destinasi wisata. Nah biasanya dari travel agent sendiri atau paket-paket wisata yang ditawarkan ke Karimun itu seperti apa Pak? Oh ya baik. Kalau untuk travel dia paket-paket yang kita tawarkan memang untuk di Karimun setelah COVID 2019 kemarin berarti kita sudah mulai di 2022 ya. 2022 itu mulai bergerak menanjak yang lebih bagus. Itu aja berapa agent travel. Salah satunya selalu kami memberikan kerjasama menyampaikan tentang promosi dan tempat kunjungan wisata yang hadir di Karimun. Itu sudah ada paket-paketnya, tapi untuk seperti apa memang selama ini masih dominan di Pulau Karimun. Karimun yang pasti menurut saya itu kita ada yang sangat favorit saat ini kalau dikunjungi dari pihak wisatawan yaitu ada street foodnya. Street foodnya ada dan itu kita selalu memberikan untuk pelaku kulinernya tuh memperkenalkan kuliner yang betul-betul nuansa lokal orang Karimun. Nah, kalau makanan ciri khas makanan mungkin kuliner dari Karimun mungkin bisa Bapak sebutkan apa aja Pak biasanya? Oke, kalau untuk kuliner sendiri yang pasti kita kaya dengan hasil laut ya, makanan ikan yaitu biasanya asam pedas. Di situ ada lendot. Lendot itu terbuat dari sagu dan kita ada hasil pertanian sagu baik itu di Kecamatan Ungar maupun di Kecamatan Belat. Itu sudah ada sagu, kemudian ada lagi otak-otak. Ada lagi Pinang, kalau di Pinang kita kenal dengan gonggong ya. Tapi kalau Karimun ada juga gonggong. Ada juga gonggong. Itu di Kecamatan Moro ada, di Sugi Besar ada, dan di Karimun sendiri pun sudah ada. Jadi kemudian ada lakse juga untuk Karimun. Jadi memang untuk Karimun tuh nuansa yang namanya lebih mayoritasnya orang Melayu ya. Jadi masakan-masakan itu paduan cita rasa Melayu itu sendiri. Dan juga peranakan Cina ya Pak? Peranakan Cina. Nah kalau saya lihat di Kota Tua, salah satu kota Karimun mempunyai kota tua ya Pak, yang di sekitar pelabuhan gitu. Itu ada tradisi minum kopi. Itu juga udah menjadi tradisi masyarakat Melayu di Karimun ya Pak ya? Mungkin banyak kedai kopi di sana juga. Jadi kalau kita kedai kopi memang kopi legend lah ya. Kopi legend karena kita lihat sini mungkin ini kopinya anak-anak milenial. Kalau kopi legend itu yang pasti daripada penyajiannya berbeda, kemudian
untuk gelasnya berbeda, dan itu memang kita terkenal baik Karimun, baik Moro, baik di Kundur itu kemarin ada kopi yang memang terkenal tuh kopi orang kita Tenggua, yaitu orang Elam, itu memang terkenal. Mungkin teman-teman kalau mencari kedai kopi di Karimun pasti mencari yang itulah, ya. Salah satunya saya bukan apa kan memang terkenal untuk yang kopi-kopi seperti itu. Dan sekarang juga program dari Pak Bupati kita, Pak Haji Yaunur Rafiq, itu sekarang kan sedang memoles untuk menjadikan kota tua. Kota tua. Nanti di situ tentu adanya kopi yang memang kopi legend lah. Artinya sampai saat ini masih dilestarikan. Masih dilestarikan. Mungkin sudah ada yang 2 generasi, 3 generasi juga. Ya. Baik, kalau kita bicara masalah transportasi, Pak, Kabupaten Karimun sendiri sebagai pintu masuk destinasi wisata, itu kesiapan untuk pintu masuknya seperti apa? Mungkin ada pelabuhan laut atau udara juga atau gimana? Ya, kalau untuk pelabuhan laut dulu kita bicarakan, memang kita daerah pulau yang terdepan lah ya, terdepan yang berhadapan dengan negara tetangga, baik Singapura maupun Malaysia. Kalau kita pergi ke coastal, tentu kita akan melihat kalau cuacanya bagus kita kelihatan tuh adanya lampu-lampu ya, kapal maupun apa di seberang. Namun di situ kita mengharapkan untuk di pelabuhan internasional itu memang terjadi peningkatan ya. Berapa kapal-kapal feri baik di Singapura maupun di Malaysia itu sendiri. Tentu yang terdekat adalah Johor Bahru dan Kukup. Itu setiap hari, Pak? Setiap hari. Malahan yang lebih banyak untuk rute yang paling banyak adalah Johor dan Kukup. Kukup itu bisa 5-6 kali satu hari. Sedangkan Kukup untuk Singapura itu di daerah Johor juga? Ya, masuk Johor juga. Kalau Kukup dari Tanjung Balai Karimun pelabuhan internasional itu kita jarak tempuh 1 jam. 1 jam. Tapi kalau untuk di Putri Harbour ke Johornya dekat dengan kota itu 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau untuk Singapura itu lebih kurang 2 jam. Berarti kalau kita hitung itu jarak Karimun ke Johor lebih dekat daripada dari Batam ke Johor. Benar. Kalau naik kapal 2 jam ya. Baik. Nah, kalau ke Singapura itu juga setiap hari, Pak, ada? Ada, 1 hari itu 2 kali. 2 kali. Layaknya. Tapi harus diingat juga, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya untuk pesawat juga, tapi pesawat tidak menyentuh untuk ke luar negeri. Tapi mungkin yang sekarang ini rutin dari Susi Air ya, itu di Pekanbaru. Itu harapan sekarang sedang ada runway untuk perpanjangan untuk pacu ya. Itu sedang diusahakan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan udah clear ya. Nah, kalau untuk wisatawan lokal, Pak, selain masyarakat Kepri sendiri yang berkunjung atau dari kabupaten lain yang berkunjung ke Karimun, dari provinsi luar mungkin seperti Riau, dari daerah mana saja yang biasanya datang ke Karimun, Pak? Ya, kalau kita lihat kesibukan tentang arus dari lalu lintas laut adalah tak salah untuk Karimun itu nomor 2 ya, kalau nggak salah. Karena ngapa? Karena Karimun ini daerah transit, baik itu dari provinsi Riau ya, mulai dari Pekanbaru, mulai dari Dumai, mulai dari Bengkalis, mulai dari Selat Panjang. Umumnya sebagai daerah transit. Memang daerah transit itu sangat menguntungkan untuk sebagai menopang lalu lintas dan juga sebagai untuk peningkatan kunjungan wisata. Artinya biasanya dari Dumai, Tanjung Balai ke Batam ya? Batam, ya. Atau sebaliknya juga, Balik Pak? lagi. Baik, Pak Yunus, kita tahan dulu pembahasan kita. Nanti di segmen kedua mungkin kita membahas mengenai kalender event wisata Kabupaten Karimun. Baik, Misa Batam TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Batam TV Dialog Khusus, masih mengenai konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun, dan bersama narasumber kita yang merupakan Kepala Dinas Kabupaten Karimun, Bapak Muhammad Yunus. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Bapak Muhammad Yunus, dan ini di segmen kedua saya ingin menanyakan mengenai masalah kalender event pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun. Mungkin untuk tahun 2023 ini Pak, kalender event pariwisatanya apa aja Pak? Oke, makasih. Kalau untuk kalender eventnya pariwisata Kabupaten Karimun tahun 2023, kita ada 22 eventnya, tapi yang beberapa hari yang lalu kita baru selesai melaksanakan tentang puncaknya event Enjoy Karimun itu sendiri. Salah satunya yang menarik pariwisata luar negeri kemarin adalah event Pelangi Budaya. Pelangi Budaya itu kita menampilkan tentang keragaman kebudayaan, kreasi dari masing-masing kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian juga untuk dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, Brunei maupun Thailand. Artinya event internasional ya Pak? Iya, benar. Baik Pak. Nah, kalau untuk fasilitas pariwisata seperti hotel, jalan, atau pendukung lainnya, itu bagaimana kesiapan Kabupaten Karimun menyambut wisatawan yang datang Pak? Jadi kalau kita bicara pariwisata, tentang pengembangan wisata itu sendiri, kita tak terlepas yang mendasar adalah 3A tadi, baik itu accessibility-nya maupun amenitasnya maupun atraksinya. Jadi kalau untuk jalan, ya itu jalan sendiri sebagai aksi utama itu saat ini sudah memadai, dan pemerintah daerah terus gencar untuk mengadakan perbaikan, kemudian penambahan akses itu sendiri, terutama untuk tujuan daerah wisata itu sendiri. Kemudian untuk hotel sendiri, hotel memang saat ini sudah mulai membaik ya, karena berdasarkan kunjungan data memang sangat rata-rata hotel yang ada di Karimun itu terjadi peningkatan. Dan untuk di Karimun sendiri, B hotel itu yang ada cuman hotel paling tinggi adalah yang bintang 4 ya. Nah, itu ada Hotel Aston ya. Kemudian yang lainnya ada, tapi jumlah yang di Karimun itu lebih kurang ada 42 hotel yang di Pulau Karimun. Nah, Bapak bicara tadi kan kunjungan wisatawan. Misalnya ada wisatawan yang datang, itu kan mesti ada warga Karimun yang menyambut wisatawan. Itu bagaimana kesadaran warga Karimun sendiri atau sadar wisata dari warga Karimun seperti apa Pak? Oke, kita ada satu bidang di Dinas Pariwisata Karimun, bidang destinasi. Kita ada namanya Pokdawis. Pokdawis itu kelompok sadar wisata. Sadar wisata itu kita di setiap desa, kita bentuk ya, apalagi memang desa itu menjadi tujuan objek wisata sendiri. Kita bentuk, dan kita di pariwisata sendiri melakukan pembinaan melalui bidang destinasi. Kita melakukan pembinaan seperti apa, bagaimana pelaku kelompok sadar wisata itu sendiri, terutama masalah peningkatan SDM. Peningkatan sumber daya SDM manusia itu sangat penting sekali. Kemudian bagaimana dia menyambut tamu dan bikin tamu itu betah. Karena bagaimanapun yang namanya sabta pesona itu penting. Salah satunya bagaimana tamu pulang itu membawa kesan dan menginformasikan ke teman-teman akan keindahan, santun, tata krama menyambut tamu sehingga berminat untuk datang lagi berwisata. Nah, kalau kita bicara ini Pak, destinasi wisata baru yang mungkin bakal dikembangkan di Karimun, mungkin tahun ini atau tahun depan, apa aja? Mungkin ada yang baru gitu.
Kalau untuk yang baru saat ini kita memang tidak terlepas daripada peran pemerintah itu sendiri, baik pihak swasta, masyarakat maupun akademisi. Memang kami sedang gencar-gencar mencari pihak investor ya untuk pengembangan objek wisata, misalnya wisata permainan yang ada di tempat bekas galian timah, itu bisa. Tetapi untuk pengembangan objek wisata baru saat ini memang belum ada. Tetapi untuk pengembangan objek wisata yang sudah ada itu tetap kita melakukan peningkatan. Karena untuk objek wisata sendiri pertama adalah itu ada yang asetnya pemerintah daerah dan ada yang memang dikelola oleh desa itu sendiri. Ya. Tapi bagaimana dengan investasi asing yang masuk ke Kabupaten Karimun, Pak? Khususnya itu di bidang pariwisata. Saat ini gimana? Kalau saat ini memang kita belum terlihat ya. Walaupun kemarin ada beberapa ingin coba untuk melakukan pengembangan wisata, tetapi tentu untuk investor sendiri menjadi penilaian tersendiri. Tentu ini perlu kajian segala macam. Tapi tetap dari pemerintah daerah mengharapkan ada pihak investor yang masuk untuk membantu meningkatkan objek wisata yang di Karimun. Nah, kalau untuk rata-rata kunjungan Pak ke Kabupaten Karimun, mungkin biasa turis-turis atau wisatawan domestik yang datang ke Karimun itu lama stay-nya berapa lama kira-kira? Kalau lama stay-nya, kalau saya lihat daripada data hotel, itu rata-rata 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari itu data di hotel. Kalau untuk program dari Dinas Pariwisata sendiri Pak, itu setiap bulan ada atau seperti apa? Kalau program kita ada, kita program pertama kita ada berapa bidang promosi pemasaran, tentu mengadakan melalui Enjoy Karimun tadi. Kita mengadakan pentas-pentas, kemudian kreasi-kreasi, kemudian dari ekonomi kreatif kita juga melakukan setiap ada event, di situ ada tampilan UMKM, ekonomi kreatifnya ikut, ya kan? Kemudian kita juga melakukan pembinaan masing-masing daerah yang memang punya kelompok sadar wisata itu sendiri. Nah, kalau ini kan udah mau akhir tahun Pak, kalau untuk target 2024 mendatang mungkin seperti apa? Kita target 2024 yang pasti bagaimana pertama kita memperbaiki dulu objek wisata kita yang ada. Kemudian kita melakukan promosi dulu, mengenalkan tentang objek wisata kita yang bisa menjadi favorit untuk dikunjungi. Tentu Karimun dengan kabupaten kota lain mempunyai daya tarik yang berbeda. Potensinya juga beda potensi ya Pak ya? juga berbeda. Jadi cara untuk mendatangkannya pun berbeda. Treatmentnya juga beda Pak ya? juga berbeda. Jadi harapan kita ke depan kita melalui Dinas Pariwisata dan melalui OPD terkait saling mendukung. Tentu ini gencar-gencarnya untuk pemerintah daerah kita masih di bawah kepimpinan Pak Bupati kita Dr. Haji Nur Rafiq ya, supaya ini terus memberikan support pada kami Dinas Pariwisata dan mencari investor untuk memajukan wisata di Karimun. Nah, kalau untuk pengembangan UMKM Pak, khususnya UMKM yang terkait dengan bidang pariwisata seperti oleh-oleh atau kerajinan, itu seperti apa ininya? UMKM begini, kalau UMKM sekarang memang kita melakukan pembinaan. Kalau kita di pariwisata itu ada namanya suatu bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ada. Tapi di situ ada UMKM-nya. Yang UMKM sepenuhnya itu adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan. Tapi kami selalu melakukan pembinaan. Ikut membina ya Pak pembina. Tapi kalau untuk ekonomi kreatif biasanya untuk peran anak-anak muda, generasi muda. Kalau UMKM kan kita yang peran daripada memang untuk di luar ada anak muda tapi lebih banyak anak muda ke ekonomi kreatif. Tapi Dinas Pariwisata juga ikut membina, UMKM yang ada di kabupaten. Iya benar. Baik Pak Muhammad Yunus, kita tahan dulu perbincangan kita ini Pak, karena di segmen ketiga nanti kita mungkin membahas harapan dan target kedepannya mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun. Baik, nih sahabat Tam TV dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena dialog khusus bersama Kepala Dinas Kabupaten Karimun masih akan berlanjut di segmen ketiga. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang mau lewat yang satu ini.
Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus terkait konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun. Dan kita lanjut lagi bincang bersama Bapak Muhammad Yunus, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun. Bapak Muhammad Yunus, tadi kita sudah membahas mengenai infrastruktur juga dan juga mengenai pembinaan UMKM. Nah, mungkin di segmen ketiga ini kita flashback lagi mengenai kunjungan wisatawan yang Bapak bilang nanti ada wisatawan asing dari Singapura, Malaysia, dan juga beberapa negara sekitar itu. Dari beberapa negara itu, Pak, mana yang paling banyak berkunjung ke Kabupaten Karimun, Pak? Ya, dari data yang kita terima, bahwasanya paling banyak adalah warga negara Malaysia. Yang kedua Singapura. Yang ketiga baru ada dari Brunei. Kemudian dari Thailand. Tetapi kalau untuk di Telunas, dia kan resort tersendiri. Kalau Telunas itu lebih banyak warga negara Amerika yang paling banyak. Dan itu mereka langsung dari pelabuhan juga, dari Karimun dulu atau gimana? Dia langsung dari untuk agennya tuh dari kemarin itu memang dari Batam. Jadi ada memang suatu wilayah khusus untuk tamu luar negeri ya, yang satu wilayah itu untuk lokal. Jadi memang dibedakan, memang pengelolaan untuk agennya ada di Batam. Kalau kita mau ke Telunas. Tapi ada juga nggak Pak paket wisata yang bekerja sama mungkin dengan Batam? Mungkin satu paket nih, Batam 2 hari, 1 hari di Karimun, 1 hari di mana gitu? Ada untuk saat kemarin memang itu belum ya, tetapi waktu saya ketemu sama manajernya, saya minta itu tolong di paketnya ada untuk Karimun. Minimal ada 1 malam untuk Karimun. Jadi mengapa saya katakan demikian? Kita perlu juga untuk mendongkrak ekonomi yang di Pulau Karimunnya melalui agen travel yang ada di Telunas. Nah, Pak, kalau kita bicara masalah kendala, sejauh ini Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Karimun, kendala terbesar apa yang Bapak sering hadapi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun, Pak? Yang pasti untuk dari sisi kendala, ya, kita harapan kita pariwisata ini tidak hanya tertumpu semua kegiatan anggaran itu di pemerintah. Maunya kita dari pihak swasta juga ikut membantu. Salah satunya event-event yang kita harapkan berskala baik nasional, internasional, kita minta peran daripada pihak swasta. Jadi pemerintah arti kata tetap berperan, walaupun kendalanya dari sisi anggaran, tetapi anggaran itu kan sifatnya relatif. Kita bagaimana tumpuan pariwisata saat ini tidak hanya di kabupaten, tapi kita sudah membuat program bagaimana di desa-desa yang merupakan untuk meningkatkan UMKM di desa dan kelurahan. Artinya dukungan swasta sekarang masih kurang ya? Masih kurang. Itu masih kita harapkan bagaimana pihak swasta melalui sektor terkait untuk membantu kita pengembangan wisata yang sudah ada, yang saya yakin dan kita optimis ke depan Karimun akan lebih bagus. Tapi dukungan dari pemerintah provinsi sendiri udah cukup baik ya Pak ya? Kalau untuk provinsi saat ini ada beberapa kegiatan yang diseringkan untuk di Karimun, yang mungkin nanti kalau tahun ini sudah 2 kali, yang nantinya mungkin insya Allah di bulan ini ya, pertengahan bulan ada juga kegiatan-kegiatan
pembinaan kelompok-kelompok sadar wisata kalau tak salah di daerah Pantai Pelawan. Oke Pak, mungkin selanjutnya apa harapan Bapak sendiri atau harapan dari Dinas Pariwisata terkait perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Karimun? Pertama, harapan kita tentunya saya selaku Kepala Dinas Pariwisata, dukungan dari masyarakat itu sangat penting. Kemudian perlu juga keterlibatan pihak swasta ke kita. Yang pasti kita membuat program tidak terlepas dari perencanaan dari pimpinan daerah. Kita harus sinergitaskan kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan peraturan yang memang untuk pengembangan di wisata itu sendiri. Baik Pak, terakhir nih Pak, himbauan atau ajakannya untuk warga ataupun pemirsa Batam TV di rumah untuk datang dan berwisata ke Kabupaten Karimun. Silakan. Ya, harapan saya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, saya mengajak semua pemirsa yang melihat dan mendengar ya bahwasanya Karimun ini indah. Ya, Karimun ini bumi berazam, sangat menerima dari semua kalangan untuk berwisata Karimun. Kita kenal Karimun dengan budaya Melayu ya, tetapi dari budaya inilah kita memperkenalkan tentang konsep-konsep wisata yang ada, yang saya yakin untuk Karimun ke depan lebih bagus, apalagi kita sudah bekerja sama promosikan wisata kita melalui pihak agen travel di Malaysia, Johor. Jadi harapan kita, ayo ke Karimun, bahwasanya kalau 7 kabupaten kota, Karimun punya juga potensi dan objek wisata yang membuat terkesan di hati. Harapan kita seperti itu, Pak. Ya, dengan slogan yang selalu kami sampaikan, enjoy Karimun. Enjoy Karimun. Sekali lagi, jangan lupa datang ke Karimun ya, Pak. Jangan lupa datang ke Karimun. Tidak sekali, 2 kali, berkali-kali untuk di Karimun. Karimun menjanjikan untuk enjoy aja, Pak. Enjoy Karimun. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yunus atas waktunya sekali lagi Pak, yang sudah menyempatkan waktu hari ini untuk bertemu Pemirsa Batam TV di sini. Dan pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Arman Asyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Batam TV, inspirasi Kepri.